Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Syauki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uji coba saya tentang NLP yang berjudul klasifikasi tingkat tutur bahasa Sunda menggunakan multilingual bird untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah simulasi dan pemodelan yang diampu Bapak Teguh Mufizar. Langsung saja di sini untuk tahapan uji cobanya yaitu ada sampel, explore, modify, modeling, dan assess. Untuk sampel di sini saya menggunakan dataset dummy bahasa Sunda yang terdiri dari 1.500 data dengan kategori lemes, loma, dan kasar. Pada tahapan sampel ini juga dilakukan pelabelan. Selanjutnya yaitu tahapan explore. Di tahapan explore ini yaitu untuk mengeksplor data yang telah kita kumpulkan. Ada tahapan untuk mengecek jumlah data, distribusi label, missing value, cek duplikat, dan word frekuensi. Untuk implementasinya di sini sudah saya implementasikan di notebook. Ini untuk meload datanya. Di sini terdiri dari 1.500 dan 3 kolom yaitu ID, komentar, dan label. Untuk tahapan eksplorasinya di sini ada untuk mengecek apakah ada data yang kosong, terus apakah ada data yang duplikat, dan mengecek distribusi pelabelan. Dikarenakan ini data dummy maka jadi tidak atau kurang sesuai dengan yang real. Jadi di sini disediakan data yang seimbang. Untuk kasarnya 500 data, untuk lemesnya 500 data, dan lomanya 500 data. Grafiknya seperti ini. Dan presentasinya itu 33% untuk setiap kelas-kelasnya. Untuk rata-rata dari panjang karakternya itu 45 dengan dengan yang panjang terpendek 24 dan yang terpanjang 75. Untuk frekuensi kalimat yaitu untuk melihat kata yang paling sering muncul. Di sini ada kata emah yang mencapai lebih dari 250 kali di data, dan begitupun juga dengan wae, lah, lur, di, nuhun, dan lain-lain. Untuk contoh data di tiap label, di sini adalah label lemes yaitu seperti ini contohnya. Setelah dieksplor maka pada tahapan selanjutnya yaitu modify. Di modify data ini atau modifikasi data ini terdiri dari processing, label encoding, dan split data. Pada tahapan processing yaitu dilakukan cleaning untuk menghilangkan atau membersihkan dari data yang tidak diperlukan, dan scaffolding yaitu untuk menyetarakan hurufnya menjadi huruf kecil semua, remove extra white space untuk menghilangkan spasi yang berlebih, dan normalisasi kata. Normalisasi kata ini contohnya misalnya ada kata ga itu diubah menjadi tidak, ga juga, UDH diubah menjadi sudah. Ini untuk bahasa Indonesia, dan contoh untuk bahasa Sundanya misalnya pisan. Biasanya kan orang kalau komentar atau di media sosial itu berlebihan, maka dari normalisasi katanya misalnya, atau singkatan jadi dinormalisasi. Untuk implementasi penghapusan kata duplikat
data 1500, yaitu terdapat 4 data yang duplikat. Untuk hasil preprocessingnya kurang lebih seperti ini. Dan dataset cleaningnya terdiri dari ID, komentar, dan label. Untuk label encoding ini yaitu melabeli data menggunakan angka 0 itu untuk lemes, sedangkan 1 itu untuk loma, dan 2 itu untuk kasar. Selanjutnya yaitu split data, yaitu membagi data menjadi data training atau data latih, dan yang terdiri dari 80%, dan validasi, yaitu untuk memvalidasi data training, kemudian 10%-nya lagi untuk data test. Selanjutnya yaitu pada tahapan modeling dan training. Itu dilakukan tahapannya yaitu Embedded Tokenizer, mengubah kalimat-kalimat tersebut menjadi token-token. Kemudian Embedded Encoder, Fine Tuning Embedded, yaitu melatih ulang Embedded. Multi-language BERT, Dense Layer, yaitu lapisan dense, yaitu yang terdiri dari kelas 3 neuron untuk lemas, loma, dan kasar. Dan Softmax. Softmax ini untuk memprediksi seberapa yakin model memutuskan kata tersebut untuk salah satu kelas ini. Dan yang terakhir itu memprediksi dari kata. Untuk tahapan trainingnya yaitu di sini ada tokenizer, kemudian fine tuning embed, dan menyimpan model. Selanjutnya yaitu melakukan assessment atau evaluasi model yang terdiri dari akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Untuk implementasinya yaitu ada di sini. Ini classification reportnya. Untuk hasilnya itu recall-nya 100%, F-core-nya 100% untuk kelas lemas, begitupun juga untuk kelas loma dan kelas kasar. Akurasinya mencapai 100%, dan confusion matrixnya modelnya berhasil menebak 100% tanpa kesalahan. Untuk di sini juga ada prediksi data baru, yaitu dibuatkan data baru yang tidak ada di dataset, kemudian diuji ke modelnya. Di sini ada 3 sampel, yaitu punten pisan, pun bapak nyunkeun widi. Nah, ini diprediksi oleh modelnya, diprediksi lemas dengan tingkat kepercayaan 98%. Kemudian juga ada kata maneh kernaon, ayo urang ulin, diprediksi loma dengan confidence atau kepercayaan 98,48%. Kemudian ada kata siah tegablek banget teh dengan prediksi kasar dengan tingkat kepercayaan 98%. Untuk rumus evaluasi modelnya itu akurasi yang terdiri dari true false plus true positif dan plus true negatif, dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan false negatif. Untuk precisionnya juga recall dan F1 score-nya. Agar tidak membingungkan, di sini saya menggunakan contoh kasus, yaitu contohnya misalnya sebuah media sosial memiliki AI yang bertugas mendeteksi komentar kasar. Jika komentar kasar, maka komentar akan di-hide. Jika komentar lemas atau lemah, maka komentar tetap ditampilkan.
Nah, gunanya evaluasi itu digunakan untuk mengecek dari tujuan si model itu dikembangkan. Misalnya di sini dikembangkan untuk meng-hide komentar kasar, maka yang positif di hide itu kan yang kata kasar. Misalnya true false, komentar memang kasar dan AI berhasil mendeteksi sebagai kasar. Jadi true false itu ketika AI-nya modelnya berhasil mendeteksi kata kasar. Dan untuk false positif yaitu komentar sebenarnya tidak kasar, tetapi modelnya menganggap itu kasar. Untuk false negatif, komentar sebenarnya kasar, tetapi AI menganggapnya tidak kasar. Untuk true negatif, komentar memang tidak kasar dan AI dan modelnya juga menganggapnya tidak kasar. Nah, untuk evaluasi modelnya ini kan semuanya hampir bisa dikatakan sempurna. Nah, di sini ada alasan kenapa akurasinya sangat tinggi. Selain karena datasetnya itu karena dummy dan juga terhitung kecil yaitu 1500 data, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi tingkat akurasinya, yaitu di sini ada pembeda leksial yang sangat kuat. Jadi di dalam bahasa Sunda itu tingkatan bahasa itu dipengaruhi perbedaannya itu sangat kontras. Misalnya untuk kata abdi, kuring, dan aing. Nah, ini kan secara kata memang sangat kontras perbedaannya. Yang kedua yaitu dampak keputusan preprocessing tanpa stemming dan stop word. Untuk stop word itu, stemming dan stop word itu menghilangkan kata sambung atau kata imbuhan atau kata yang kurang berfungsi. Seperti pada kasus bahasa Sunda ini, kata sareng atau kata abdi itu tidak dihilangkan karena di bahasa Sunda itu sangat mempengaruhi tingkat tutur bahasanya. Kemudian yang ketiga, kemampuan representasi kontekstual Embedded. Embedded memang dilatih menggunakan arsitektur transformer yang membaca kalimat secara dua arah. Ini membuat Embedded mampu memahami hubungan kontekstual antar kata secara utuh. Selain itu, word-based tokenizer mampu memecah kata-kata tipe atau slang menjadi potongan subword kecil secara cerdas untuk dicocokkan dengan basis pengetahuan Embedded. Kemudian, yang faktor keempat itu dataset yang bersih dan seimbang. Karena datasetnya itu bukan data real, jadi di datasetnya itu ada pola yang kalau dilihat itu ada pola yang sangat konsisten, seperti antara kata lemes dan kasarnya itu kan ada perbedaan yang sangat mencolok. Itu merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab akurasi modelnya sangat tinggi. Begitupun juga datanya itu sangat clean. Data uji tidak mengandung duplikasi karena telah dibersihkan pada tahap processing, bebas dari missing value, dan yang terpenting data dibagi menggunakan stratified split dengan jumlah seimbang. Hal ini menghindari model bias pada mayoritas kelas tertentu. Jadi modelnya itu dapat memahami antar kelas itu seimbang, tidak terlalu condong pada salah satu kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah luputnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.